Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pulfa. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Hendra Kurniawan, dan Mas Angga Maulana, Mbak Mija, Mbak Nurhuda Ekawati, Mbak Dewi Mukti, dan Mas Yudi Wahyudi akan mempresentasikan jurnal dengan judul Kepailitan Akibat Cedera Janji dalam PKPU, studi kasus PT Nyonya Menir dalam putusan nomor 1397 K/PDT.SUS strip Pailit /2017. Oke, baik, terima kasih Mas Hendra. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai identitas dan sumber artikel yang menjadi dasar pembahasan dalam presentasi ini. Artikel ini dipublikasikan dalam Media Hukum Indonesia, volume 2 nomor 6 dengan halaman 243 sampai 250 yang merupakan jurnal di bidang hukum. Kemudian artikel ini ditulis oleh Aurelia Zirikasya, lalu diterbitkan pada 4 Juni 2025, dan artikel ini diterbitkan oleh Yayasan Darul Huda Kroeng Mane sebagai lembaga penerbit jurnal ilmiah. Artikel ini juga dapat diakses secara resmi melalui doi berikut sehingga keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Judul artikel ini adalah Kepailitan Akibat Cedera Janji dalam PKPU, studi kasus PT Nyonya Menir dalam putusan nomor 1397 KPDT.SUS strip Pailit /2017. Selanjutnya, pada presentasi ini saya akan menyampaikan daftar isi dari artikel ini, yaitu yang pertama ada latar belakang, kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan penelitian, keempat landasan teori, kelima metode penelitian, keenam hasil penelitian, ketujuh pembahasan, kedelapan kesimpulan, kesembilan kelebihan dan kekurangan penelitian, dan yang kesepuluh saran dan rekomendasi, serta kesebelas adalah penutup. Selanjutnya saya akan membahas latar belakang dan permasalahan hukum yang dikaji dalam artikel ini. Dalam praktik dunia usaha, hubungan utang piutang sering menimbulkan risiko wan prestasi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari kepailitan, hukum Indonesia menyediakan mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU melalui perjanjian perdamaian. Namun apabila perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tidak dilaksanakan dengan itikat baik, maka debitur dapat dinyatakan wan prestasi dan berujung pada kepailitan. Kasus PT Nyonya Menir menjadi contoh konkret kegagalan pelaksanaan perdamaian dalam PKPU yang berakhir pada putusan pailit. Yang selanjutnya, slide selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Eka. Kepadanya saya persilakan. Pada slide ini saya akan menjelaskan rumusan masalah dari penelitian pada jurnal yang telah kami review. Yang pertama, penelitian pada jurnal ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana ketentuan hukum pembatalan perjanjian perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Fokusnya adalah pengaturan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya terkait syarat, mekanisme, serta akibat hukum apabila perjanjian perdamaian tersebut dibatalkan. Rumusan masalah ini penting karena perjanjian perdamaian dalam PKPU bersifat mengikat dan menentukan kelangsungan usaha debitor, sehingga pembatalannya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas. Kemudian yang kedua, penelitian pada jurnal ini juga mengkaji apakah tindakan PT Nyonya Menir dapat dikualifikasikan sebagai wan prestasi yang sah. Dalam hal ini, wan prestasi tersebut dianalisis apakah memenuhi unsur hukum untuk dijadikan dasar permohonan pailit, terutama setelah adanya perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan. Melalui dua rumusan masalah ini, penelitian pada jurnal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara PKPU
PKPU, wan prestasi, dan kepailitan, baik dari aspek normatif maupun penerapannya dalam praktek hukum. Selanjutnya, pada slide ini saya akan memaparkan tujuan penelitian serta landasan teori yang digunakan pada jurnal yang telah kami review. Yang pertama, tujuan penelitian pada jurnal ini adalah untuk menganalisis dasar hukum pembatalan perjanjian perdamaian dalam proses PKPU. Analisis ini dilakukan untuk memahami ketentuan normatif yang mengatur kapan dan bagaimana suatu perjanjian perdamaian dapat dibatalkan secara sah menurut hukum kepailitan. Selain itu, penelitian pada jurnal ini juga bertujuan untuk menilai tindakan wan prestasi yang dilakukan oleh PT Nyonya Menir, serta untuk mengkaji pertimbangan Mahkamah Agung dalam menilai tindakan tersebut sebagai dasar permohonan pilot. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menelaah penerapan hukum dalam praktik peradilan. Kemudian yang kedua, mengenai landasan teori. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian pada jurnal ini meliputi yang pertama, teori kepailitan dan PKPU sebagai mekanisme penyelesaian utang antara debitur dan kreditur secara adil dan terstruktur. Selanjutnya, penelitian ini juga didasarkan pada asas Pacta Sunt Servanda yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati secara sah wajib dipatuhi oleh para pihak. Kemudian digunakan pula konsep wan prestasi menurut KUH Perdata sebagai dasar untuk menilai apakah suatu perbuatan debitur dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perjanjian. Yang terakhir, penelitian ini mengacu pada prinsip perlindungan kreditur dan keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur sebagai pijakan dalam menilai keadilan dan kepastian hukum dalam putusan pengadilan. Dengan tujuan dan landasan teori tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan analisis hukum yang komprehensif dan aplikatif. Dalam jurnal, penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 1. Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Studi kasus, pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian. 1. Perjanjian perdamaian dalam PKPU yang telah dihomologasi bersifat mengikat. 2. Wan prestasi yang bersifat substansial memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan perdamaian. 3. PT Nyonya Menir terbukti gagal memenuhi kewajiban pembayaran secara signifikan, sehingga memenuhi unsur prestasi. Baik, berikutnya saya lanjutkan. Beberapa berikutnya ini mengenai tindakan debitur. Yang pertama, PT Nyonya Menir telah menyepakati perjanjian perdamaian dalam proses PKPU. Perjanjian perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang dan menghindari kepailitan. Namun, apabila debitur gagal melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai cedera janji atau wan prestasi yang sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar bagi kreditor untuk mengajukan permohonan pilot. Dalam hal ini, perjanjian ini mengatur jadwal dan mekanisme pembayaran utang kepada kreditur secara bertahap. Sesuai dengan ketentuan hukum, homologisasi perjanjian perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak untuk memenuhi kewajibannya secara itikat baik. Kewajiban utama sebagai debitur, pembayaran utang harus dilakukan secara cicilan selama 5 tahun. Namun, dalam pelaksanaannya, pembayaran dilakukan tidak konsisten dan substansial, menggunakan cek dan bilet giro yang tidak dapat dicairkan.
Yang terakhir, gagal memenuhi beberapa cicilan berturut-turut. Meskipun ada pembayaran secara cicilan, jumlah dan frekuensi pembayaran tersebut tidak sebanding dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dan prestasi dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian. Selanjutnya, mengenai pembahasan kasus ini, Mahkamah Agung menilai kegagalan PT Nyonya Menir dalam membayar cicilan sesuai perjanjian sebagai wan prestasi material, yang mana hal ini menjadi dasar pembatalan. MA menilai kegagalan PT Nyonya Menir memenuhi kewajiban pembayaran sebagai pelanggaran substansif terhadap perjanjian. Meskipun masa perdamaian belum berakhir, kelalaian berulang dan tidak signifikan merusak substansi perdamaian. Dalam kasus ini, kegagalan pembayaran yang hanya 40% dari total utang dianggap merusak esensi perdamaian, sehingga pembatalan dianggap sah. Hal ini menjadikan putusan ini menegaskan bahwa PKPU bukan sarana untuk menunda kewajiban tanpa kepastian pelaksanaan. Kesimpulannya adalah pembatalan perjanjian perdamaian dalam PKPU memiliki dasar hukum yang kuat apabila debitur melakukan wan prestasi substansial. Dalam kasus PT Nyonya Menir, Mahkamah Agung secara tepat menyatakan debitur pailit karena gagal melaksanakan isi perdamaian yang telah dihomologasi. Kelebihan dan kekurangan antara lain, kelebihannya adalah analisis hukum komprehensif berbasis putusan pengadilan, relevan dengan praktik kepailitan di Indonesia, memperkuat kepastian hukum bagi kreditur. Lalu kekurangannya adalah fokus hanya pada satu studi kasus dan belum mengkaji dampak sosial dan ekonomi secara mendalam. Selanjutnya, untuk saran dan rekomendasi, bagi kreditur perlu melakukan analisis yang lebih teliti sebelum memberikan kredit kepada debitur. Untuk debitur, perlu memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit dan melakukan pembayaran tepat waktu. Sedangkan bagi pemerintah, perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum kepailitan untuk melindungi hak-hak kreditur dan debitur. Sedangkan bagi akademisi, perlu melakukan penelitian tentang hukum kepailitan di Indonesia untuk meningkatkan pemahaman tentang topik ini. Sebagai penutup, kasus PT Nyonya Menir memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan PKPU sangat bergantung pada itikat baik dan kepatuhan debitur terhadap perjanjian perdamaian. Putusan Mahkamah Agung menjadi presiden penting dalam menjaga integritas sistem PKPU dan kepailitan di Indonesia. Demikian review jurnal dari kelompok 1. Semoga review jurnal dari kami dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.